Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia, perkenankan saya dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara akan menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga di hari ini, hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di aula SMP Negeri 2 Pecanongan dalam acara diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara tunggal pada hari ini yaitu tentang diseminasi dari saya tentang budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Ini profil saya. Jadi saya CGP angkatan 11. Ini sampai pada modul 14. Beliau berdua adalah pengajar praktik dan fasilitator saya dalam kegiatan program guru penggerak angkatan 11. Yang pertama Ibu Nia Bayati, itu beliau kepala TK Harapan Bangsa di Jepara sana. Kemudian fasilitator saya Ibu Indah Wihati, itu guru IPS di SMPN 1 Temanggung. Jadi jauh sekali, belum pernah bertatap muka secara langsung, ketemunya hanya dalam Zoom. Ya, Ibu Indah Wihati itu instruktur nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, gagasan pokok dari diseminasi ini adalah satu, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Dua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Tiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Empat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut program guru penggerak mungkin tidak asing, tapi mohon maaf saya itu agak-agak kaget ketika saya masuk jadi guru penggerak, yang dulunya sebenarnya ya agak-agak tidak ingin ikut melihat teman-teman kalau guru penggerak itu luar biasa sibuknya, dikejar tugas segala macam gitu. Iya, tetapi begitu saya baru masuk satu modul 1.1 tentang filosofi Djajah Dewantara, itu saya rasakan seperti dibangunkan dari tidur nyenyak saya, dibangunkan seperti ditampar lagi. Dulu itu kayak gini gitu. Mau nggak mau saya membaca, saya pelajari kok gitu ya, kan dari zaman kuliah aja.
Dan itu memang berlanjut sampai ini modul 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. 1 itu filosofi kehadir, 1, 2 itu nilai dan peran guru. Ternyata guru itu punya nilai, macam-macam nilainya, perannya juga macam-macam. Semakin ke busuk itu semakin ke 1, 3 ketika membuat visi-visi guru penggerak itu. Kemudian ada baca segala macam, bikin pusing sebenarnya. Tapi saya nikmati sampai 1, 4 ini tentang budaya positif ini benar-benar implementasi ternyata Bapak Ibu. Nah, seperti pernyataan-pernyataan yang ada di kepala saya dulunya, sesuatu yang murah, sesuatu saya anggap benar. Seperti ini. Apakah kita semua setuju atau tidak setuju? Tidak sejak, tapi di batin saja dalam hati. Yang pertama, pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mindset saya, karena saya mungkin produk jadul berpikirnya. Jadi kalau nggak dihukum, nggak mengerjakan, tidak melakukan. Itu sesuatu yang kayak kontradiktif gitu, pernyataan. Ini saya jawab keras, setuju gitu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini yang saya kita lakukan. Ada A dan B. B itu bisa Anda dan teman Anda. Jadi A dan B. Anda adalah A. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Jadi memegang kepalan yang erat. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman. Yang seberharga itu apa? Mungkin emas, mungkin uang, mungkin pasangannya. Boleh digenggam erat itu. Teman B, jadi teman Anda, akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Istilahnya dipaksa. Dengan mempertahankan apa yang jenengan nilai berharga tadi, teman Anda mencoba membukanya untuk meminta barang tersebut. B, jadi teman Anda itu bisa membujuk, merayu Anda, mengancam, menghardik, menyuap, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepalan Anda. Apa yang terjadi? Jenengan buka? Tidak. Karena itu adalah barang berharga milik Anda. Dirayu seperti apapun tidak diberikan. Bahkan sampai diancam. Ancaman hukuman segala macam tetap Anda pertahankan. Nah, ini pertanyaannya. 1, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Alasan Anda untuk mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Tidak dikasihkan? Kalau yang pertama tadi berarti kita memberikan. Mungkin pasti rayu terus disogok uang 1 miliar itu dibuka. Mungkin ya lewat rayuan, lewat menyuap dan segala macam tadi. Kalau yang kedua, apakah Anda menutup kepala Anda? Masih menutup, tidak diberikan. Apa alasannya kira-kira? Oh, ini berharga. Ini barang yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Jadi Anda mempertahankannya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Anda yang mengepal tangan atau teman Anda yang berusaha membukanya? Jadi intinya tadi membuka kepalan tangan untuk mengambil barang. Yang punya kendali itu siapa? Tentunya yang pegang barang. Yang punya kendali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa ilusi, dikatakan ilusi,
karena ini kayak iya, kayak benar tentang kontrol. Kita mengontrol atau kendali. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini benar apa enggak? Benar ya? Biasanya kita tidak bisa membagi sesuatu pada murid jika murid tidak mau melakukan. Sekarang kan apalagi zaman teknologi, anak itu motivasi belajarnya luar biasa rendah maksudnya. Kalau di sini ya, kalau di sini, tidak tahu di sekolah lain. Mungkin di sana antusias tinggi ya. Kalau di sini, assalamualaikum gitu ya. Kalau di sini lain gitu ya. sama. Iya, ya dosen tidak apa-apa. Nanti kalau kita sudah masuk ke yang lain itu kayaknya kok gitu ya? Kayak sesuatu yang di benak saya ketika saya di SD itu kayak bertentangan gitu loh. Makanya saya kaget seperti di jiwa dibangunkan dari mimpi ketika ikut program penggeraknya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya, penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi dibujuk, dirayu, diiming-imingi, maka si murid itu akan sadar. Jadi, oh ternyata selama ini dalam rayuan. Jadi tersadar. Si murid tersadar, bisa saja si murid akan menolak bujukan kita. Nah ini sesuatu yang kadang-kala sering kita praktekkan. Ayo, awal-awal siapa yang ikut, yang berani menjawab, saya kasih nilai 100 royokan. Satu kali. Pertemuan berikutnya ngomong gitu lagi, yang royal separuh. Ketika mereka sudah sadar, nggak ada lagi angkat-angkat. Sudah sadar, harus dibujuk itu gitu. Seperti kita kan sering nggak sadar itu, sama murid nggak sadar. Apalagi dibohongi, wah wes dikasih nilai bagus gitu, ternyata di rapat nilainya pas-pasan. Itu seperti kecewa gitu. Yaitu paradigma di posisi kita sebagai guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat merupakan karakter. Ayo, ini siapa yang suka menyudutkan murid? Jadi murid memaksa untuk mengambil kesalahannya atau apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, bukan identitas sukses. Namanya murid itu punya kata masing-masing, punya mental masing-masing. Ada yang berhati besar, ada yang berhati kecil. Ada yang kalau ibaratnya kalau ditampar itu semakin semangat tidak ada. Ada yang hanya dikritik sedikit dengan penilaian agak miring sedikit itu jadi putus harapan juga ada. Maka kita harus benar-benar tahu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi di dalam dirinya murid itu selalu muncul pikiran-pikiran negatif. Negatif thinking bahasanya ya. Bahasa sekarang negatif thinking, netting terus. Padahal dengan netting itu akan mencerminkan dan menimbulkan perilaku yang negatif juga. Maka kita dalam quotes ninggoni TikTok, ninggoni Cakcuk, ninggoni YouTube segala macam, Facebook itu muncul quote yang positif agar kita muncul aura
positifnya dan berperilaku positif. Nah, ini sangat berbahaya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hati-hati. Karena kita mungkin di tataran SMP, di dalam kelas kita yang paling dewasa harusnya, karena usia kita sudah dianggap dewasa, maka kita punya mindset kayak seperti ini. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi seperti punya kuasa. Jadi seperti punya kuasa. Jadi murid itu seperti anak kecil yang belum dewasa, kita yang paling dewasa dalam kelas seperti menuntut mereka melakukan sesuatu. Nah terus jadi bertanya-tanya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di dalam kelas atau terhadap pada individu murid? Bagaimana seseorang merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi nanti kita akan belajar tentang teori kontrol, bukan stimulus respon. Jadi dikasih sesuatu dan responnya seperti apa. Selanjutnya, ini perbedaan antara paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini yang bahaya. Ini seperti memberikan makanan kesukaan kita kepada orang lain dan memaksa untuk menyukainya. Jadi konsep pola pikir kita itu diterapkan pada murid itu harus sama. Ini yang harus diubah. Kemudian dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi dari sudut pandangnya orang lain mungkin bisa berbeda, dan kita harus menghargainya. Jadi kita nggak boleh memaksakan, termasuk murid kita, ya. Karena kadang-kala di kelas itu ada anak yang mungkin ceromongan itu nggak sesuai dengan apa yang mungkin kita sampaikan, apa yang kita pikirkan itu kadang anak itu malah bahasanya out of the box. Jadi muncul kalimat itu malah bukan kalimat yang lainnya, kadang-kala anak karena tahu begitu. Jadi kosakatanya matchnya itu. Jadi kadang-kala tuh harapan saya pernah mengalami di kelas itu seperti ini. Ketika saya suruh teks deskripsi, saya suruh membuat gambaran tentang ibunya. Ternyata isinya harapan saya seorang anak kepada ibu mesti kan bagus-bagus kan. Seorang ibu cantik, paling baik, penyayang gitu kan. Ada satu anak yang aneh kalimatnya. Kalimatnya ibunya itu jahat. Ibunya jahat, kaget saya bahasanya. Loh, kok jahat kenapa? Kalau saya memaksakan mindset saya, pikiran seorang ibu yang saya agung-agungkan, ya, ini muncul kalimat yang ibunya katanya orang yang paling jahat di hidupnya. Ternyata korban. Dia tinggal bersama neneknya, bapak ibunya cerai, bapaknya pergi entah kemana nggak tahu, ibunya yang awal-awal itu masih istilahnya menghormati, tapi ending-endingnya ketika pas untuk di usia SMP butuh bimbingan sekali. Ini menurut saya perempuan, sehingga muncul kalimat-kalimat yang di luar di luar. Wah, ini memang mindsetnya anak, pengalaman hidupnya tidak bisa saya harus lu ibu harus ini gitu, tidak bisa. Karena itu yang keluar. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini teori stimulus dan respon. Jadi kalau ada anak yang berperilaku menyimpang,
nyimpang, itu mungkin karena kita sering beranggapan itu yang salah. Tapi dalam teori kontrol, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ini harus kita terapkan. Contohnya pakai sepatu putih, anak-anak pakai sepatu putih itu sebenarnya pengen pamer kan? Dia ingin cari perhatian. Jadi perhatian. Saya jangan pakai baju yang mungkin polos tanpa atribut. Itu anak-anak di usia SMP SMA kan sangat menantang peraturan. Dan mereka punya tujuan. Anak-anak semuanya dalam kelas punya tujuan agar diperhatikan. Itu teori. Yang ketiga, dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita jangan terpengaruh orang lain. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah kontrol penuh pada diri kita sendiri. Sebenarnya merdeka ya. Melakukan apa yang kita suka itu merdeka. Melakukan apa yang kita mau itu merdeka. Termasuk dalam pembelajaran. Itu harus merdeka sebenarnya. Kelas mau dibikin apa, mohon maaf, kalau ngeset lama tempat duduk seperti ini, jejer semua gitu kan. Tapi kalau ngeset merdeka kan suka-suka. Mau dibentuk seperti ruang rapat DPR RI boleh gitu kan, itu merdeka. Kelompok-kelompok 4-4 boleh. Jadi kita yang berputar dulunya. Ini mindset merdeka. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak dirayu secara halus biasanya. Kemudian kok gagal, maka berubah menjadi ancaman. Sering Anda lakukan? Ya, pada anaknya sendiri ya. Suruh mandi, nggak mau. Habis mandi harus jalan-jalan, nggak mau. Gitu kan maksimal ya. Ya, terkena ancaman. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi kolaborasi itu berarti kita melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain, kemudian konsensus itu berkesepakatan. Sehingga akan menimbulkan pilihan-pilihan baru, bukan hanya satu pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya pada stimulus respon itu menang atau kalah. Ya, menang atau kalah. Nah, di dalam teori kontrol atau pilihan, modelnya berpikir menang. Jadi nggak ada kalahnya. Kita menang, siswa juga menang. Jadi sama-sama senang ya, sama-sama menang. Ini perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Nanti kita dalam kurikulum merdeka ini masuk ke teori kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Ini sebenarnya sering kita lakukan, sudah kita lakukan dari zaman dahulu. Nilai-nilai sangat luhur sekali, dan luar biasa. Hanya kita melakukannya karena sudah ada program itu di sekolah dari dulu. Contoh kecil, kita bersalaman saling cium tangan sama murid, itu kan dari kita kecil sudah diajari. Benar ya? Nah sekarang ini mau dibudayakan lagi. Budaya 5S, 3S, serta kreatif mungkin rolas S, lebih banyak S ya, biar dingin ya. Nah, disiplin positif atau teori kontrol itu menurut Dr. William Glasser, ini yang membuat teorinya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Mana
namanya disiplin, yaitu belajar kontrol dalam menggali diri potensi kita yang berdasarkan nilai yang kita harapkan. Jadi kita mengenali diri kita, apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya ya. Jadi ini basisnya itu aset. Jadi apa yang kita punya, kita manfaatkan. Jadi bukan mencari-cari yang nggak ada. Yang kita punya aja. Mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, nggak punya ini sepeda motor ya sepeda motor. Nggak usah berangan-angan naik kereta api. Karena nggak ada relnya, nggak ada angkutannya. Jadi apa yang kita punya saja. Kalau bahasa pepatahnya tiada rotan akar pun jadi. Jadi teori ini benar-benar ini ngajarin kita apa yang kita punya. Bukan kita bermimpi apa enggak. Yang kita punya kita kembangkan. Kalau nggak punya laptop, nggak punya printer, misalnya pakai cara lain. Tapi sekarang sudah umum ya. Hampir semua sudah punya proyektor, punya laptop, sudah bisa semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Kita tertib, kita berangkat pagi, kita apel, kita absen sampai dipaksa pakai face cream ya, untuk menghindari hukuman atau sanksi. Takut dipanggil kepala, dipanggil dinas, dipanggil adik, takut mengerjakan PNM. Sebenarnya kalau seperti beliau Pak Aris ini sekali kayak oke buka laptop, buka PNM, mulut mata ngeblur gak ya? Iya. Apalagi itu mohon maaf yang terasa mungkin banyak. Iya. Jadi itu harus kan? Itu kadang-kadang kalah. Kadang-kadang. Jadi itu luar biasa. Multitasking. Laki-laki tidak bisa bu. Laki-laki tidak bisa. Hanya bisa satu pekerjaan fokusnya. Percaya atau enggak? Silakan dibuktikan nanti di rumah. Harus percaya. Kalau si ibu itu keren. Si pegang apa? Penggorengan, goreng tempe, sini megang anak, dan mampu. Multitasking itu mampu. Laki-laki tidak bisa. Lihat HP aja di asal ngomong mesti gak nyawa. Imannya nomor 3. Sepotong HP, sepotong sana, sepotong HP, sepotong sana imannya. Jadi jawabannya nanti ya itu. Ini kodratnya. Kalau laki-laki bisa multitasking luar biasa. Sambil ngomong anak, sambil main HP, sambil mengerjakan tugas, luar biasa itu. Karena itu struktur otaknya berbeda. Kemudian teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ini ya saya tadi yang menunjukkan rayuan dan seterusnya. Kemudian, yang paling bagus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini yang sangat ditekankan. Jadi murid melakukan sesuatu itu bukan dalam rangka dirayu atau takut hukuman, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Datang tepat waktu itu menghargai waktu. Yang pertama, menghargai dirinya, dia dianggap siswa sini, siswa SMP, siswa sekolah mana, dia mengerjakan PR itu dia menghargai diri sendiri, ingin mendapatkan ilmunya, ingin bisa memecahkan soal yang diberikan oleh gurunya, itu menghargai diri sendiri. Bukan gara-gara takut ya nggak mau mengerjakan PR push up gitu kan? Itu ya kadang-kadang sering masih kita lakukan. Tapi harapan pemerintah nanti jadi menghargai diri sendirinya. Jadi guru nanti nggak repot. Kalau semua murid sudah punya motivasi menghargai diri sendiri, nggak akan ada sampah tercecer, nggak akan ada bangku berserakan, nggak akan ada anak yang tiduran ketika diajar.
dan nggak ada anak yang telat. Wih, keren ya sekolahnya. Keren sekali, gurunya enak ini. Karena dia paham akan harga dirinya sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga luar biasa nanti. Jadi yang kita sering dengar kita dengar profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ini ternyata maksud ini kebajikan universal. Jadi kebajikan yang sudah diakui secara umum, dan itu memang banyak yang harus muncul dalam karakter setiap murid kita. Itu bayangkan sekolahnya kayak apa gitu ya, kerennya sudah mengenai diri sendiri, bisa muncul karakter kebajikan universal. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya keyakinan kelas. Wah, ini keren banget. Keyakinan kelas itu kita bikin sendiri, kita diskusi dengan anak. Jadi kelas ini mau diapakan itu kita tanamkan dalam keyakinan kelas. Nanti di belakangnya ada penjelasan. Jadi kita nggak perlu repot, nggak perlu VIP kan, semua kan nggak usah kayak gitu. Yang terlambat ditunda nggak usah. Sing pengen siji untuk ada sepeda motor nggak perlu, karena sudah ada itu keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini wujudnya nanti dalam 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dari yang paling berat sampai yang paling enteng kerjaannya. Yang pertama yaitu pendukung. Nah, ini panjenengan yang masih suka guru anak, berarti posisinya Anda adalah pendukung. Bolehkah Pak? Boleh, dalam kondisi tertentu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu dibuat rasa bersalah. Itole ya aku sing kalau saya kesel, rasane karo ibu kok. Kaya kuwi jenenge nggalak tugas, banget temen yo. Jadi si anak nanti merasa, wah aku jadi bersalah sama ibu ya, bersalah sama bapak ya, semacamnya. Yang ketiga sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebaya dengan mereka. Bisa apa ya? Menyeimbangkan mindset anak dengan mindset kita setara. Yang dengan biasanya jadi teman curhatnya anak, bahkan sebagai teman. Anda yang sering chat WA sama anak tentang keluh kesah masalahnya, Anda sebagai teman. Dan itu bagus, sangat bagus. Kadang-kadang anak itu punya masalah, nggak berani cerita sama orang tua, tapi cerita sama gurunya. Guru masih bagus, rekodnya itu cerita sama temannya. Karena sama temannya, sesama murid, maaf, sesama usianya, dengan pengalaman yang sama-sama minimnya, kadang-kadang solusinya nanti nggak pas. Maka lebih bagus juga sama yang lebih dewasa, sama orang tua atau sama guru. Maka kalau ada murid kita yang curhat sama kita, maka itu bersyukur. Kita baca bersyukur. Bersyukur kenapa Pak? Kita dipercaya si murid untuk menjaga rahasianya. Ada yang semacam itu? Ada ya? Banyak ya? Boleh ini paling keren ya, curhat sama anak. Masalahnya disampaikan ke anak, bukan anak yang boleh tidak ya. Kemudian nanti wujudnya dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, nanti sebentar penjelasan di belakang. Validasi kebutuhan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti ada contoh-contohnya. Yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan yang berbeda. Nah, kebutuhan dasarnya ada 5. Kalau saya di IPS dulu, kebutuhan dasar itu primer, sekunder, tersier gitu ya. Ada 3
Ya, ternyata sini beda. Jadi kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya termasuk tadi makan, minum, dan beribadah itu. Yang kedua ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan. Jadi ingin menguasai orang lain, ingin menguasai hak milik orang lain, ingin menguasai barang tertentu. Itu hak penguasaan. Yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi diterima dimanapun, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam berteman, itu bisa diterima. Yang keempat itu kesenangan atau fun, happy. Jadi kan healing gitu kan? Healing itu apa ya? Healing itu bagus gak sih? Healing. Setahu saya healing itu nggak bagus. Iya, karena kalau piknik itu menyenangkan, kalau healing itu sebenarnya nggak, bagi saya nggak menyenangkan. Karena healing itu sebenarnya berawal dari rasa sakit yang luar biasa. Cuman bahasa itu diangkat enteng jadi mau piknik ya healing. Dan healing itu penyembuhan mental sebenarnya. sakit yang luar biasa. Nah, terapinya namanya healing. Cuma orang sekarang terprovokasi dengan bahasa healing guys, healing. Jadi kalau pengen kemana healing, padahal dia nggak sakit hati. Ya piknik itu sebenarnya. Ya piknik. Ya apa namanya? Dalam bahasa Indonesia pergeseran makna ya. Pergeseran dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir free, kebebasan. Jadi anak-anak mau pulang hasil itu kebebasan. Anak-anak mau bolos itu kebebasan. Dia bebas dari hukuman yang namanya kelas, penjara yang namanya kelas. Ini kan bahaya kan? Bahaya. Jadi di kelas itu merasa di penjara. Ya lihat saja. Itu di sini Bapak Ibu, kalau ada istirahat, bagaimana melakukan anak? Apalagi belum waktunya pulang, biarnya banyak sekali. Apa yang terjadi lakukan anak? Senang luar biasa. Ini sebenarnya indikator bahaya. Kenapa bahaya, Boy? Kalau saya lihat dari sisi yang lain, berarti di kelas itu dia sedang di penjara, dia tertekan. Ketika ada bel untuk kan bahaya. Kalau ini Bapak Ibu punya pengalaman, kalau bel istirahat atau ketika pulang, anak-anak malah sedih, itu luar biasa. Ya. Sedih berarti luar biasa. Aku senang kelas berarti orang pengen itu kelas. Nah, nanti dalam selanjutnya di Merdeka itu maunya seperti itu. Jadi anak-anak itu biar nyaman, enak, menyenangkan dalam kelas. Dan yang mengkondisikan siapa? Ya. Jadi beban kita sebagai guru untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Agar ketika beristirahat itu mereka nggak bergeming, dia masih senang di dalam kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita sering mendengar kata disiplin. Dalam mindset saya awalnya, disiplin itu enggak pokoknya keren gitu ya. Harus tepat waktu, itu disiplin. Harus begini. Tapi ada rasa tertekan. Pakai seragam atribut lengkap itu tertekan. Kadang-kadang yang agak pakai. Gitu ya. Dalam tepat waktu enak tolak. Sesukanya. Nah, mari kita belajar tentang disiplin Bapak Ibu. Teori disiplin yang pertama itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya itu belajar. Saya baca ini kaget, loh disiplin artinya belajar, gitu ya. Disiplin artinya belajar, bukan sesuatu yang tepat-tepatan, tapi belajar. Yang kedua, asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin itu pada diri sendiri. Jadi motivasi atau intrinsik bahasanya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
Ini kadang-kadang kalau panjenengan punya tujuan tertentu, ingin beli mobil misalnya, Anda disiplin diri. Gajinya berapa, untuk makan berapa, saya nabung per bulan sekian. Dihitung ya. Saya 2 tahun bisa beli mobil berapa. Atau yang sudah sertifikasi mungkin yang gaji untuk makan yang sertifikasi tabung semua untuk naik haji atau umroh semacam itu disiplin diri sebenarnya. Gak perlu orang lain tapi untuk diri sendiri untuk mencapai tujuan. Dia sangat penting. 4. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini geser maknanya, bergeser kepada era kita. Pada kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang bahaya. Sudah tempat waktu itu seperti tekanan. Harus coba masuk kelas ketika harus segera ke dalam kelas, seperti tekanan. Pulang jam 2 absen, itu seperti tekanan. Tidak nyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, maka menghargai diri sendiri itu sangat penting, Bapak Ibu. Atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi menghargai diri sendiri dan mencapai tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, ini yang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ini kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai-nilai sudah diakui oleh seluruh umat manusia. Diakui kebaikannya. Jadi tidak ada yang salah. 2. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. 3. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memotivasi intrinsiknya untuk terbangun, sehingga menggerakkan motivasi. Nilai kebajikan itu bisa memunculkan motivasi diri. Tidak perlu disuruh, tapi kita sudah punya motivasi diri. Seperti jenengan kalau, maaf, Bapak Ibu guru ketika ada kemarin ada PKK ya. Kalau saya nggak ngalami, ini Bapak Ibu yang PNS PKK, ribet cari sertifikat, ikut webinar, sampai mulai malam itu bukan karena dipaksa bukan, tapi karena Anda ingin mendapatkan sertifikatnya untuk mencapai angka kredit. Terus nah yang PNS seperti itu. Untung saya betul. Karena saya kan sudah meninggalkan. Kalau yang dulu saya lihat, yang PNS itu mengumpulkan SK, macam-macam gitu, dinilai ada poin-poinnya, ada skor-skornya, kemudian mencapai nggak untuk naik pangkat dan seterusnya. Itu yang namanya motivasi intrinsik, motivasi mencapai tujuan tertentu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja itu yang namanya profil Pancasila? Ada 6, ada mandiri, ada bernilai global, bergotong royong, kreatif dan macam-macam. Yang sering kita ramaikan sampai ada programnya namanya P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi landasannya itu sebenarnya dari filosofi diajar dengan tentang hukuman dan konsekuensi. Ini pertama kali saya baca ini kan sama, hukuman dan konsekuensi itu sama. Ternyata di sini dibedakan Bapak Ibu. Nah, Bapak jangan baca dan itu jangan tabak apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan
Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan beban air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oh ini clear ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali yang terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ini ada larinya, ada larinya. Ada 2 kali lari. Tapi kita tengok. Yang pertama itu hukuman. Jadi yang suruh menulis itu belum pernah mungkin ketika kalau di saya ingat di madrasah ketika saya bukan saya disuruh nulis astagfirullahaladzim sampai 100 kali di buku saya itu 100 kali istighfar karena salah gitu ya. Lari menyelam basket 2 kali karena terlambat sekolah itu hukuman. Nah, bedanya bawah tadi pada pelajaran PJOK ternyata itu konsekuensi. Nah, kemudian diminta push up itu hukuman. Kemudian yang keempat menggantikan kertas tugas teman ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpah itu konsekuensi. Disuruh mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya tidak hitam itu hukuman. Yang terakhir yang lari ketika terlambat pelajaran PJOK itu konsekuensi. Tetap bingung ibu ibu. Nah ini perbedaannya teorinya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bahaya ya. Apalagi sampai cedera. Anak membenci kedisiplinan karena dihukum. Jadi tata tertib kita itu sebenarnya jangan dihukum ya. Konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Istirahat sudah selesai. Konsep diri yang buruk. Silakan masuk ke kelasnya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut. Silakan masuk ke kelasnya. Jadi berbohong. Jadi berbohong. Jadi anak terlambat dia takut ngantuk sebenarnya. Gara-gara takut di. Yang melarang silakan langsung ke kelas. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak. Masuk. Ini kalau anak Sembilan masuk. ada rasa semacam itu. 9E masuk. Disuruh push up itu rasanya seperti di apa ya? 8D. Meskipun Masuk. teman-teman cuma lihatnya seperti menghakimi. 7E masuk. Paling bersalah. 7C Kalau masuk. konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Membuat 8A anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Masuk. Tapi ini sedikit saja, jangka pendek saja. sudah selesai. Anak menghargai disiplin. Bertentangan dengan yang hukuman tadi. 8A Jangan akan menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan. Jadi ada respon dan respon. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk memantau 8D silakan. kemudian dia Masuk. berhak juga tidak nyaman dihasilkan untuk sementara, tapi sementara, bukan dalam jangka waktu yang lama. Ini untuk konsekuensi. 9E yang bajunya dikeluarkan. Masukkan baju. Identitas gagal dan identitas sukses. Ini nanti yang kita pakai Kelas 9 yang masih ada di tangga. segitiga restitusi. Kelas 3 yang masih ada di tangga. Membuat anak itu dari Silakan. identitas sebenarnya dia salah, tapi bukan menjadi Masuk ke kelasnya. orang yang sangat salah. Kalau dia masih bersalah dan sangat tertekan, dia kan menjadi Terus identitas cek. gagal. Nah, tugas kita nanti diskusi adalah membuat anak menjadi identitas yang sukses. 7A silakan masuk kelas. 7A masuk kelas.
Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan restitusi bagi mereka. Ya, ini yang selalu kita lakukan. Namanya murid pasti melakukan kesalahan. Tapi bukan menjadi Silakan masuk sekarang. bukan menjadi sesuatu yang kita judge mereka menjadi orang yang buruk. Tapi jadikan yang salah itu jadi pelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik. Sekali lagi 8D. Di restitusi ada 9 Bapak Ibu. 8D. Jadi 8D. bukan untuk menebus kesalahan. Berdiri Mas. Kalau hukuman pasti itu menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. 7A. 7A sudah selesai. Silakan Mas Mas. Tawaran bukan paksaan. Di dalam restitusi itu menampilkan pilihan-pilihan baru, opsi baru, 7B. bukan memaksa. Kemudian menuntut kemudian bela diri. Yang dimiliki apa sih? Salahnya apa sih? Kurangnya apa? Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Karena setiap tujuan ada perilaku memiliki tujuan. Anak pakai sepatu putih, anak tak tertib dan seterusnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter. Jadi kita fokus kepada karakter. 7B. Bagaimana agar anak terlambat itu tidak berbohong, tapi dia jujur. 8D. Kemudian fokus pada solusi pemecahan masalah dan mengembalikan murid yang berbeda pada kelompoknya, bukan biasa. 9I. Keyakinan kelas ini sering kita alami sebenarnya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu 7E. berawal dari peraturan kelas, kemudian kita ubah bahasanya jadi bahasa-bahasa yang positif. Dilarang terlambat itu bahasa negatif. Negatif jadi hadir tepat waktu. Jadi bahasanya itu. Dilarang usil sama teman 9H. atau dilarang 9I. bahasa negatif diganti menjadi bahasa positif. Saling menghormati sama teman. 9H. Menghargai waktu dan seterusnya. Ya, ini. Jadi kenapa tidak peraturan? Ya, karena peraturan ini image-nya nanti menjadi sebuah paksaan. Biasa jadi keyakinan kelas. Nah, awalnya seperti ini Bapak Ibu. Dari peraturan kelas kita akan muncul jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif dan akan menciptakan juga budaya positif. Ini yang paling dalam sebenarnya peraturan kelas. Nah, bedanya apa peraturan kelas sama peraturan sekolah? Ya tentunya beda. Kalau sekolah berlaku untuk satu sekolah, kalau peraturan kelas berlaku hanya untuk satu kelas. Ini biasanya pada awal-awal tahun pelajaran seperti ini bisa pelajaran laksanakan di kelasnya masing-masing. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi bersifat lebih abstrak. Jadi tidak langsung ke terlambat denda 5.000 peraturan kayaknya. Tidak tertib denda. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang namanya kesepakatan kelas. Ini ada bahasa datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, bukan bahasa yang tidak piket ditunda dengan peraturan semacam itu. Kemudian, nah ini peraturan. Ini ada bahasa-bahasa peraturan Bapak Ibu. Kemudian nanti bentuk keyakinan kelasnya seperti apa kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain dan seterusnya. Ini bahasanya jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi bahasa di dalam keyakinan kelas itu bukan lagi selalu kembalikan buku tempatnya, itu wujudnya dalam satu perasaan tanggung jawab. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kan bahasa-bahasa negatif, dilarang negatif.
kemudian penguasaan, kasih sayang, kasih terima, kesenangan dan kebebasan. Ini bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya ini seperti kebutuhan primer dan primer. Nah, yang kasih sayang ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini sesama manusia, teman kerja, keluarga atau kelompok. Kemudian penguasaan ini atas pengakuan. Kalau bahasanya di itu aktualisasi diri. Jadi yang suka selfie itu kan menampilkan diri. Ya. Pengakuan atau bahasa apa yang orang kaya pamer mobil, pamer motor, flexing. Nah, flexing itu berarti pengakuan itu loh, saya kaya gitu. Itu flexing. Karena ini diakui. Kemudian kebebasan itu mengenai arah hidup. Jadi mereka punya pilihan bergerak, suka mencoba-coba dan seterusnya. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan itu mencari kesenangan, bermain, tertawa dan seterusnya. Yang kelima posisi kontrol. Yang kelima tadi Bapak Ibu. Nah ini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi ini ada contoh kalimat-kalimatnya. Kalau penghukum sudah hafal ya. Penghukum itu paling hafal ya. Kamu tidak mengerjakan, maju. Angkat kaki satu, pakai dua telinga. Itu kita sangat fasih bahasa itu. Ya udah tahu. Kalau saya kecil disampaikan, tahu disampaikan itu bahasa Yunani itu. Disampaikan pakai penggaris dari bambu, gunting itu. Nah, kalau penghapus itu yang ada itu kayak bantal kecil itu, karena pakai kapur, kok kayu? Ya. Saya tidak mengganggu karena videonya tidak tinggal semua. Sekarang nggak bisa tuh, nggak ada penggaris di dalam kelas kan? Ya semoga saya tidak kita lakukan ya, karena itu praktik lama. Dan mungkin nggak kalau orang beragama, itu anak disiplin gini-gini. Iya, bagi yang bisa membantu. Coba anak sekarang mentalnya dikasih kayak gitu, bubar sekolahnya. Maksudnya betul, bubar sekolahnya, kepala sama gurunya dipanggil kepolisian, balai kejaksaan, balai dinas, itu luar biasa. Tahu maksudnya? Iya. Karena kita tidak punya penjamin hukum. Kita nggak punya penjamin hukum. Harusnya negara ini membuat lembaga bantuan khusus guru di setiap kecamatan. Bantuan hukum khusus guru. Ini pernyataan-pernyataan. Nah, contohnya bagi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini anaknya jadi rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Ini menghukum. Ayolah lakukan demi bapak, ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu dapatkan stiker bintang hari ini? Ini memantau. Ini biasanya kalau jenengan biasa dilakukan ketika di anak-anak TK atau ibu gitu kan. Dapat bintang berapa deh? Itu memantau kalau jenengan dipantau. Tapi jangan terbalik nih. Di TK, di TPI jangan terbalik. Gurunya sebagai pemantau, orang tuanya sebagai pendidik. Ada yang punya anak kecil? Setelah TPI, belajarnya itu di rumah malah. Apa. Begitu sampai sekolah, dia maju, terus gurunya kasih minta, kasih L. Yang pemantau malah gurunya. Yang ngajar itu malah orang tuanya. Dan terbalik. Pernah merasakan? Saya sering misalnya. Kok malah saya tuh yang ngajari baca A, B, C 1, 2, 3. Gurunya cuma 3 kasih L, L,
Baca DVD. Kamu sholat yang paling terakhir, ini pendukung bahasanya. Kita lanjutnya ke 6, segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang diminta oleh pemerintah, nanti kita bisa melakukannya ini kepada murid kita. Jadi tahapannya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu kita seperti ngayun-ngayuni anak. Sudah tahu ibaratnya itu salah, tapi kita ngayun-ngayuni. Orang medeni, ngayun-ngayuni. Ini bahasanya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan bahasa nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, yang tak luput dari salah dan lupa. Harus pegang dulu. Apalagi anak-anak ya. Kita aja masih salah, apalagi anak-anak. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Itu anak kan bukan jadi kecil hati, tapi dia menjadi tumbuh. Oh iya ya. Jadi merasa dihargai. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ini kita menanyakan dengan bahasa, kamu tentu punya alasan, punya latar belakang kenapa melakukannya. Ini kita gali agar anak itu mau menyampaikan. Adakah cara yang lebih efektif? Ada cara lebih efektif? Itu kita menggali. Nanti anak akan memunculkan keinginan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau kita nanti larinya ke murid dibanding ke keyakinan kelas tadi, ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya apa tadi, macam-macam tadi, itu bisa kita masukkan di sana. Sesuai nggak dengan keyakinan itu? Kalau nggak sesuai berarti apa yang harus diperbaiki. Pertanyaan itu bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak akan menyampaikan keinginannya, tujuannya seperti apa. Nah, ini menstabilkan identitas. Bahasanya seperti ini kalimatnya, bro. Dan salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Dan kita manusia juga ya. Itu merangkul si anak agar dia tidak menjadi seorang yang terjebak dan tertutup. Diayun-ayuni. Kemudian validasi kebutuhan. Ya seperti ini. Jadi kita tanyakan dalam diri si anak. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi apa-apa nilai yang kita yakini, kamu jadi orang seperti apa? Seperti itu maksudnya ketika si anak melakukan kesalahan yang itu seperti apa? Ini segitiga restitusi. Ini 30 detik intervensi. Ini hanya pertanyaannya mungkin bisa kita sampaikan kepada anak untuk untuk menggugah motivasi internalnya. Nah, untuk contoh disiplin positif Bapak Ibu yang terjadi di sekolah saya seperti ini. Ini budaya kalau pagi bagi gurunya bukan internal ya. Karena ada guru piket, kami yang hari Senin piket, Selasa ada piket, berjajar di depan pintu gerbang, kemudian anak-anak datang dan kita salam bersama. Ya di sini, kemudian mencuci tangan. Ini efek dari kemarin yang pandemi COVID itu. Karena masih ada tempat cuci tangan di setiap depan kelas, kita manfaatkan dari budaya positif yaitu menjaga kebersihan diri. Karena penyakit yang sangat tidak kelihatan di mata kita. Kemudian jaga lingkungan, ini yang piket, membersihkan lingkungan kelasnya. Ini dalam pantauan guru sebenarnya. Kemudian ada kegiatan pramuka, ini bahasa yang membersamai murid. Karena murid itu senang kalau ada gurunya sebenarnya. Sangat senang sekali di kegiatan apapun.
dia merasa ada apa namanya? Ada perhatian, ada perlindungan, ada orang dimintai dan dikonsumsi dan seterusnya. Jadi sangat. Ya memang ya semacam ini. Jadi meskipun itu lomba untuk anak-anak ya ngibul aja, memberi semangat kepada mereka, motivasinya dan seterusnya. Dalam macam ini membersihkan kelasnya, kemudian ada yang berkeyakinan kelas anak-anak tak suruh membuat yang ini saya padu kalimatnya seperti apa, anak menyampaikan, kita saringkan peraturannya menjadi keyakinan kelas. Ya. Ini contoh pelaksanaan restitusi. Jadi setelah restitusi itu misalnya jadi si anak bagaimana rasanya setelah direstitusi. Setiap kesalahan itu kemudian kita memberikan respon balik dan refleksi dari kita. Jadi ada motivasi dalam diri si anak itu untuk memperbaiki. Dan kesalahan itu tidak akan kemana-mana si anak. Jadi harapan kita seperti itu. Anak ada sekali kesalahan, kita restitusi bagi anak yang lebih baik. Ya. Begitu penyampaian dari saya, diseminasi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan pada murid-murid dari sekolah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.